Kan dalam hadis dikatakan hakul muslim ala muslim sittun. Hak muslim dengan muslim yang lainnya ada 6. Pertama, idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila kita bertemu, kita mengucapkan salam. Apabila ada yang sakit, menengok. Apabila ada yang minta nasihat, beri nasihat. Apabila ada yang mengundang, menghadiri undangan. Kalau tidak ada alasan, jangan insya Allah mau datang. Insya Allah dengan niat tidak akan datang. Yang terakhir apabila ada yang meninggal, maka diurus dan antarkan jenazahnya ke makam khusus untuk laki-laki. Mengantar jenazah itu diprioritaskan laki-laki. Perempuan boleh nggak? Makruh. Perempuan mengantar ke makam tidak dapat pahala. Perempuan tinggal di rumah karena paham, maka dia akan dapat pahala. Ketidakberangkatan ke makam mendapat pahala daripada dia berangkat. Berangkat boleh, silakan, tapi nggak dapat pahala. Kalau mau dapat pahala, tinggal di rumah. Atau udah itu terakhir dan lain sebagainya, ini mah nggak penting. Silakan. Kenapa? Dulu zaman Rasulullah SAW, Umar bin Khattab pernah marah kepada para ibu-ibu yang berangkat mengantarkan mayit ke makam. Marah Umar. Dan Rasulullah mengatakan, Umar, Rasulullah tidak melarang, tidak memberhentikan Umar begitu, tapi Rasulullah juga tidak melarang kepada ibu-ibu yang berangkat. Cuma tidak disukai. Dan dilihat-lihat lama-lama tambah banyak ibu-ibu yang ke makam, bapak-bapaknya jadi tukang. Karena ibu banyak ke makam, seselenak udah ibu. Kan ikhtilat di situ terjadi. Terus mau apa ibu-ibu ke sana? Ngubur bisa, ngadon cerik gitu. Jadi kalau ibu-ibu terpaksa ke sana, kebetulan ibu dari luar kota bersama suaminya, lalu ke makam, setelah dari makam ibu mau langsung pulang ke luar kota deh. Ibu terdatang, ya udah, jangan apa ya, seseleket kadinga, dari jauh saja melihatnya. Toh mau apa sih ibu di situ? Ketika ibu menahan diri, justru ibu mendapat pahala. Kalau mendapat pahala, jangan pergi. Sama, saya ketika ayah saya meninggal, saya tinggal di rumah. Ibu saya tinggal di rumah. Semua anak perempuan tinggal di rumah. Tinggal di rumah. Setelah selesai, besoknya ziarah silahkan. Fazurruhu, berziarah. Karena itu akan mengingatkan kau kepada kematian. Tak itu suka teh kamu di kuburan sorangan. Sekarang banyak teman. Nanti di sana kamu sendirian. Ya. Tidak ada yang bisa menolong kecuali kebaikan dan amal solehmu yang dilandasi keimanan. Jadi kebaikan tidak cukup. Kebaikan harus dilandasi keimanan. Makanya kan amanu wa amilus sholih. Selalu beriman dan beramal soleh. Iman dulu baru amal soleh. Bu cina itu kan dibantu pisan si babah teh mengusung kurban sapi, mengusung rajaban, agel puluhan bukannya ratusan tapi jutaan masih ada. Padahal si babah teh asuh surganya tidak. Kecuali babah itu beriman. Ya. Kalau dia beriman, siapapun beriman beramal soleh insya Allah. Dia melakukan kebaikan tapi tidak beriman, makanya mohon maaf. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan bahas beberapa hal. Pertama, menanggulangi orang yang hampir mendekati ajalnya. Jadi orang yang sudah sakitnya repot. Sudah sakitnya lumayan kelas tinggi. Harapan kata dokter tinggal sedikit lagi. Wallahu a'lam gitu ya. Tapi tetap dokter secara medis mengatakan bahwa harapannya sudah tinggal sedikit lagi. Dan ternyata menurun. Nah ini harus didekati. Orang yang sudah sakit repot jangan ditinggalkan sendiri. Bergantian menjaganya, bergantian melakukan talqin. Talqin itu diberlakukan untuk orang yang mendekati ajalnya. Jadi talqin bukan untuk orang meninggal, Bu. Talqin itu untuk orang yang akan meninggal. Jadi kalau di kuburan talqin kurang tepat.
orang yang akan mengakhiri hidupnya. Jadi pertama, talqin orang yang akan meninggal. Kedua, kita akan praktek memandikan mayit. Ketiga, kita akan praktek mengkafani mayit. Dan keempat, kita akan praktek menyolati mayit. Kita akan banyak praktek. Yang pertama, mentalkinkan. Ketika orang yang sakit itu sudah repot. Ini yang khusus sakit ya Bu ya. Gimana yang tabrakan langsung meninggal, yang langsung ke laut langsung meninggal, yang apa nyebutan, yang kebakaran langsung meninggal. Gimana itu talkinnya? Ya? Itu mah bahasa khusus. Repot. Kemudian anaknya banyak. Bergantian dia menemani. Ketika mulai sakit repot, tolong dianjurkan untuk mulai dibersihkan kuku-kukunya. Bisa digunting ya, dibersihkan. Kalau bapak-bapak kumisnya acak-acakan, dibersihkan. Belum meninggal ya, tapi sakit repot, udah mulai repot sakitnya. Kemudian kalau melihat ini sudah sangat repot, ibu silakan mulai mendekat. Kita akan talkinkan dia. Caranya bagaimana? Ini mayit tidurnya terai, begini kayak begini. Ini posisinya kebetulan begini ya, posisinya hanya begini. Kita mulai akan akan membimbing, menuntun, membimbing, menalkinkan orang yang sudah sakit repot. Caranya begini. Kita dekati, kemudian kita telinganya, ke telinga kanannya, mulai pelan-pelan. La ilaha illallah. Jangan cepat-cepat, jangan terlalu lambat, dan jangan ribut di sekitarnya. Kadang-kadang supaya pun bahasa yasinan segala macam, harus Quran, gandeng, kasihan. Yang mana yang dia akan tangkap nanti? Saya paham yang datang itu karena sayang. Waktu pernah kejadian ayah saya itu ada yang la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bukan begitu. Ini belum meninggal, sedang repot, sudah mulai gitu ya. Kita dekati lagi pelan-pelan, la ilaha illallah. Tong gancang-gancang, tong tarik-tarik tuh. La ilaha illallah, la ilaha. Biasa saya tuh isi. Telinga kanan. Nah, telinga kanan. Nanti besok-besok ternyata sehari itu tidak akan kena mautnya. Itu udah ditungguin, ibu itu ditinggalkan. Bergantian. Ya. Gantian saja sampai ibu teh subuh kasiangan gara-gara ngantosan yang mau meninggal. Ditungguan ke ibu di talkinan. Kemudian ibu teh bobo, ngong azan, bangun ketika kasiangan, langsung sholat di maklum. Karena kesiangannya menjaga orang yang akan meninggal. Beda dengan nonton bola. Jadi pelan-pelan, ya. La ilaha. Nu sejen jempling. Kalaupun mau berdoa, berzikir dalam hati saja. Sehingga tidak ada informasi atau suara lain yang masuk ke telinganya selain la ilaha illallah. Kemudian nanti si calon mayit ini kalau dia merespon biasanya matanya berkedip. Atau bisa jadi gerakan mulut. Ibu jangan harap tiba-tiba dia bilang la ilaha illallah. Tidak ada tenaga dia untuk berkata. Kadang jarinya ada respon. Kalau dia sudah memberi respon la ilaha illallah, stop. Ya, nggak usah diulang-ulang lagi. Cukup dengan respon dia. Sangat sulit sekali dia akan langsung la ilaha illallah. Kadang kan ngorok Bu ya, itu sangat jarang sekali. Jadi kadang dia cuma kedipin mata atau tangannya. Karena kan udah diinfus di mana-mana ya, sudah repot. Biarkan saja dia memberi isyarat bahwa saya sudah menerima la ilaha illallah masuk. Stop. Karena kan susah dia ngomong, bicara sudah enggak susah. Dan sekali lagi pelan-pelan ya. La ilaha illallah. Mari doakan.
laki-laki atau perempuan ya. Jadi sekali lagi ulang tuh nih hal resek dong gitu, hayu gitu. Tong ya, kena sabar. Geus dua poe cenah talkin teu wae gitu. Gantian, yang satu sholat, yang satu jaga, yang satu makan, yang satu jaga gitu. Tungguin ya. Setelah selesai dan dinyatakan wah sudah terakhir nafasnya hilang dan biasanya dari kaki mulai ngebuk, kakinya dingin. Ini membeku. Jadi bukan dari atas, dari bawah. Set aja beku. Nah, kalau sudah ketahuan dia meninggal, yang pertama kita lakukan bukan nangis, bukan telepon. Segera kita tutup matanya. Bedeh kejami di dia. Mulai model mana tadi yang Nabi Abu Salamah meninggal, maka yang pertama Nabi lakukan adalah dari matanya yang terbuka itu Nabi tutup dengan ini. Baca doa. Allahumma gfirli umpanya hasanah ya. Nah, ini sedang difotokopi, nanti ibu bisa pelajari ya. Tadi saya tidak sempat fotokopi. Di sini ya doanya Allahumma gfirlaha. Ya. Sebutkan namanya punya Fatimah atau namanya Hasanah ya. Allahumma warfa darajata fil mahdi. Ya Allah, semoga Engkau tingkatkan derajatnya ke dalam golongan orang-orang yang terpimpin. Dan ya Allah, gantikan dari keturunannya yang lebih baik. Allahumma gfir lana walahu. Ya Allah, ampunilah kami yang sedang berdoa itu. Jadi kalau mendoakan orang lain, pertama kali adalah doakan diri kita. Selalu. Jadi tidak Allahumma gfir lahu, tapi Allahumma gfir lana. Ya Allah, ampunilah kami. Sambil ditekan ini. Karena masih lemas, Bu. Ya, jadi ditekan saja. Ditekan itu maksudnya ditutup. Ini gituin. Kan tadi terbuka. Ya. Terbuka, gituin. Ya, tutup. Jadi kita memang tutupkan matanya. Jadi namun kian teduki karena mancungnya, karena saudara. Jadi ditekan. Jadi maksudnya menutup matanya ditutup. Ya. Sambil didoakan. Matanya dulu yang pertama. Ya Allah, ampunilah kami dan ampunilah dia si mayit ini. Ya. Kemudian kita juga minta luaskanlah kuburnya dan terangilah tempat tinggalnya. Maksudnya kuburan. Ya. Nah, setelah selesai ke bagian mata, begini kan dia membeku tambah keras. Lalu pindah ke mulut. Kebetulan mulutnya terbuka. Pindah ke bagian mulut. Ketika mulutnya kan gitu ya, mata sudah, mulutnya masih terbuka kan? Nah, kita tutup mulutnya dengan cara ini. Ditahan. Ya, kan gitu ya. Tidak hanya begini, dibantu dengan diikat dengan kain yang tidak melukai. Apalah yang ada di rumah. Umpamanya kerudung, pasmina apa, kita gulung-gulung. Cepat. Kan dia terbuka. Cara nutupnya, cara ngikatnya bukan dari atas tapi dari bawah. Maaf ya teh ya. Nah, gini. Setelah dipitakeunnya. Lucu jadi pitaannya. Sudah matanya tertutup katanya. Mulutnya tertutup, sekarang pindah ke tangan. Tangannya itu kan kadang lagi begini nih, tidak jelas posisinya, maka segera kita tangan kanan di atas tangan kiri, mana tuh tangan ini. Ya. Ternyata ketika begini itu tidak langsung, Bu, sok plek gitu. Ya. Ibu tong lupa sih udah hirup deh ibu. Jadi kadang kan kita begini kan, gitu. Kan masih kaku ya, tapi ini harus segera diginikan. Set, aduh ternyata susah. Cari lagi tali apa gitu ya. Kenapa ini ibu ya? Maaf ya, teh dibuka ya. Dibuka. Pindahkan ini ke sini. Karena dia sok gituan kena deui ya. Cepat teh gitu kan teh. Nah. Kalau gitu kan dah ya. Ikat. Ini tahapan-tahapannya. Saya sih pindah ke kaki. Karena kaki juga bisa begini. Tuh, bisa posisinya begini. Ini kalau masih awal masih kita bisa segera bereskan. Pakai yang tidak menyakiti.
ya, ikat aja, kayak begitu tuh. Tos dia, baru kita kasih, kita ambil apa saja lah yang ada di rumah ya, kain kebanyakan tos ya, bungkus ya. Biasanya sekitar 2-3 jam baru ketahuan bahwa dia betul-betul meninggal. Kalau sebelum itu bisa jadi mati suri, bisa hidup lagi gitu ya, mati suri. Maka 2-3 jam itu sudah mulai proses pemandian jenazah ya. Nah, setelah sudah yakin ini meninggal, kita tutup saja gitu. Tutup aja yang ada saja di rumah. Mau lengkap ya. Ibadah sebentar ya. Nah, terus tinggalkan ya. Sudah, tinggalkan saja dulu. Posisinya seadanya. Kita mulai telepon saudara-saudara kita. Kita mulai beritahu dan mulai mengatakan bahwa kita akan urus di mana jenazah ini. Oh, cina orang urus sorangan lah. Kan si bungsu, si cika, si anu opatan di iba barisa kabeh. Yang paling bagus ngurus itu ada keluarga. Maka dengan adanya acara-acara seperti ini, saya berharap semua bisa. Paling tidak kita tahulah, namun tidak bisa dan tidak berani juga. Ya. Keluarga, kalau nggak ada keluarga, kamu telepon. Mana tim yang memandikan? Mesin mana suka ada. Ya. Udah kita ambil, ada pokoknya. Kita pakai mesin anu. Nah. Di mana dimandikannya? Rumahnya luas, bisa di rumah atau di halaman tetangga itu bisa di situ izin. Boleh nggak Pak? Diri makan dirinya? Oh boleh. Tinggal pasang tenda. Nanti yang memandikan itu antara 4-5 orang. Biasanya timnya sih 2 orang dari sana, tapi dibantu sama keluarga. Keluarga 2 yang bantu atau 3, jadi 5 orang. Untuk apa? Karena memandikan jenazah itu tidak seperti mandi kita, gampang. Lebih susah memandikan jenazah itu. Perlu waktu lagi, banyak waktunya ya. Nah, setelah kita ini sudah yakin, udah ada yang memandikan, lalu biasanya timnya itu mulai bilang, kita bagi 2, 1 menyiapkan untuk kamar mandi, 1 menyiapkan kain kafan di tengah rumah. Mau sebelah mana nih kain kafan? Oh, tengah rumah sebelah situ, oke. Mayit yang meninggal dibiarkan dulu aja. Kita menyiapkan dulu kain kafan dan menyiapkan kamar mandi. Kamar mandi tenda. Udah cukup, udah kecil rumahnya dan sebagainya, bisa di masjid. Sekarang supaya masih digotong, masih berarti kan. Tapi kalau bisa di rumah, di rumah. Bagaimana caranya persiapannya? Mari kita akan melakukan persiapan memandikan, ya. Kita biasanya bobownya. Bisi itu asli campur terigu juga dong, ya. Jadi kurang mantap gitu. Maka cover aja buat begini sekitar 20-25 biji. Ditumbuk. Ya. Tumbuk jangan pakai coet. Jangan pakai itu, pakai batu saja. Batu dibungkus kain, dibungkus plastik semuanya. Ditumbuk sebab kalau pakai mutu nggak akan bisa dipakai lagi. Hingga hilang baunya. Baunya kuat, hingga hilang-hilang. Jadi pakai palu, pakai batu, pakai apa lah. Jangan pakai mutu dan coet, itu pasti dibuang. Lebar, bakal dibuang. Bagi 2, 1 buat mandi, 1 buat di tengah rumah buat apa? Kain kafan. Ya, yang begini ya. Karena kita tidak punya kain, umpamanya bagaimana caranya? Tinggal si mayit ini dimeteran sama kita. Ke ayah meteran bu, kumaha ya kan? Dia meteran ya. Ke ayah meteran bu, kumaha? Jengkalan. Ya, jengkalan. Sekitar 170 lah biasanya bu ya, jengkalan. Masak dia. Lalu sudah sebesar ini dilebihkan ke depan 2 jengkal. Minimal kalau nggak 2 jengkal 30 cm lah. 30 cm itu kan sejengkal lambung ya. Nggak 2 jengkal kan seginilah ya. Jadi ke atas lebihkan 30 cm, ke bawah lebihkan 30 cm. Itu bikin kain kafan. Lalu bu lebarnya bagaimana? Nah lebarnya kalau kainnya itu lebar 90 cm, karena kan kain itu ada yang 90, ada yang berapa bu? 150, 115 ya. Nah, kalau kainnya heret, pendek, tidak lebar ya, pegel. Kalau kainnya tidak lebar, kurang lebarnya, pokoknya yang 115, digabung saja bu, dijahit. Bu, boleh gitu ada jahitan kain kafan? Nah, gimana?
ada dua pendapat. Yang tidak boleh jahitan itu untuk kain ihram. Kalau untuk kain mayit mah boleh, gitu ya, satu. Yang satu lagi tidak boleh. Ya sudah, karena ini tidak boleh, ini boleh, ada dua pendapat. Kita cari saja yang enak. Belilah kain untuk spray. Kan kain spray lebar, Bu? Nah, itu lebih aman. Ini kain spray itu kayak begini. Ini kain spray. Kain spray itu sedang putih warnanya. Karena warna putih yang dicintai. Kain kafan boleh, kotoran boleh, kantong sutra terlalu bagus. Bahannya yang sedang saja. Yang sedang ini kalau ini kain dari untuk spray, ini bahan spray. Iya, maksudnya nggak harus kain kafan. Kain kafan itu apa ya, boleh. Ini kain spray boleh, kain apa saja boleh. Yang dicintai untuk kain itu warna putih, kayak kain hijau. Dan kalau pendek, tidak lebar, kurang tadi disambung boleh. Umpamanya sekitar kalau 90 cm lebarnya itu sekitar 12 meter butuhnya. Karena 3 lapis, Bu. Lapis pertama, lapis kedua segi 4, lapis ketiga kalau perempuan ada rok, ada baju atasan dan kerudung. Kemudian cawat, kemudian tali. Ya. Kebayang kan, Bu? Nanti kita praktek ya. Nah, kalau 12 meter itu karena pendek, tapi kalau yang lebarnya 150 itu cukup sekitar 9 meter. Jadi 3 meter, 3 meter, 3 meter. Dibagi 3 kan? Lapis pertama segi 4, lapis kedua segi 4, lapis ketiga baru dipotong. Buat sarung, buat cawat, buat tali, buat baju, buat kerudung. Kebayang ya, Bu ya? 150 itu cukup 9 meter cukup. Tapi kalau lebarnya kecil, maka itu 12 meter. 115 atau 90. Itu 12. Jadi nanti ada yang disambung. Ada sambungan ya. Cukup 3 lapis, nggak usah 5 lapis, Bu. 3 lapis cukup. Ya. Nah, ini cara membuat kain. Nanti talinya ambil di situ. Talinya 5 ganjil. Untuk di mana? Untuk di sini 1. Untuk di tangan 1, 2. Untuk di pinggang 3, untuk di lutut 4, dan di ujung sana 1, 5. Ya, ganjil, talinya 5. Sini, di atas ini 1, di sini dekat tangan 1, di pinggang, di lutut daerah sini, kemudian nanti di sini 5. Bu, tilu boleh, kan tidak kuat. Di bawahnya nanti kan ada tiker 3 atau 2 ya, yang besar 1, yang kecil 1. Kemudian sarung tangan, shampoo dan sabun. Sabunnya boleh sabun cair, boleh sabun batang. Pampers di bawah kamar mandi ya. Cawat ini dibawa di kamar mandi. Jadi nanti dipakainya di kamar mandi, bukan di tengah rumah, Bu. Ini cawat, pampers di bawah. Untuk apa pampers? Kalau keluaran cairan. Kalau tidak, sebaiknya nggak pakai pampers. Karena pampers ini tidak mudah hancur. Ini plastik. Ini hanya jaga-jaga saja supaya ada yang keluaran cairan. Tembus nantinya ke kain kafan. Ada yang pendarahan. Nah, maka pakai ini. Tapi kalau tidak ada masalah, jangan pakai ini saja. Ya. Pakai cawat biasa aja, nanti dikasih kapas tuh. Cawat kayak bayi, Bu. Kalau punya bayi kan suka ngadamel ya. Popok. Ini lembar ketiga tadi. Ya. Inilah celana terakhir kita. Sepatu boot. Pakai sarung tangan. Jangan bawa sarung tangan. Pakai masker. Kenapa, Ibu? Untuk meminimalkan hal-hal yang tidak dikehendaki. Apa? Mayit itu meninggal orangnya. Kalau penyakitnya kan belum tentu meninggal. Ya. Penyakitnya belum tentu meninggal, makanya kita meminimalkan. Kecuali memang tidak ada masalah, silakan saja. Ini mah hanya meminimalkan. Ya. Idealnya lah gitu. Saya juga jarang pakai begini kadang. Karena buru-buru harus ke bawah, karena itu agak bismillah gue. Ya. Jadi ini untuk yang memandikan. Pakai
Semua yang memandikan ada 4 orang, pokoknya silakan pakai sarung tangan atau pakai wastafel ya, silakan dipakai gitu. Kita akan memandikan, siapkan saja. Siap-siap, saya akan memandikan, masuk ke kamar mandi. Mayit sudah di kamar mandi ya, kita sudah siap. Lalu kita bilang kepada teman kita, Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai akan memandikan jenazah. Tidak ada doa khusus untuk mayit, tidak ada, tidak sholawatan, tidak takbiran, tidak baca apa, tidak ada, kecuali bismillah. Karena bismillah itu menuju kepada segala sesuatu untuk kebaikan dimulai dengan bismillah, diakhiri dengan. Kita akan mulai memandikan mayit bagi 2 orang dari sini ke bawah, 2 orang dari pinggang ke atas. Tugasnya begitu ya, bagi 2. Ember sudah diisi air cendana sudah siap. Kalau malam boleh pakai air hangat karena kedinginan yang memandikannya, bukan mayitnya. Dan mayitnya terus air rasaannya. Jadi cina karunya mayitnya caina nu panas lain ke mayit ke ngamandian. Kasihan itu yang memandikannya kedinginan. Saya pernah memandikan jam 2 malam. Ada yang minta jam 2 malam. Soalnya supaya banyak orang yang menyolati. Nanti pagi-pagi pada datang, orang datang tidak menyolati kan sayang. Nah, ember itu sediakan dengan tadi kapal yang sudah ditumbuk dan dibagi 2. 1 ember kasih, lalu disaring. Saringannya pakai apa? Pakai kain yang tadi ada begini. Ingat, kain ini tidak akan bisa dipakai lagi, pasti bau. Susah hilang. Kayak kerudung butut atau apalah itu saring, ya. Kamper atau disaring. Di ember. Kalau nggak ada kamper, pakai apa? Pandan. Pandan potong-potong, godong. Saring. Kan wangi airnya. Atau kalau nggak, satu lagi cendana. Ya. Kadang susah pakai pandan, kadang susah pakai kamper, ya. Katanya bidara. Bidara, ya bisa. Daun bidara. Siap memandikan. Saya pakai waslap, yang lain 2 orang, 3 orang lain yang lainnya memandikan. Mulai dari kanan dan anggota wudhu dulu. Sekali lagi, bukan di wudhuan. Mayit ini tidak berwudhu karena wudhu untuk orang yang akan mayit mah tidak sholat. Cuma tertibnya dimulai dari kanan, lalu anggota wudhu dulu yang dicuci. Faksilu, dicuci. Ya, seperti wudhu kita, tapi dia diwudukan. Faksilu wujuhakum, berarti wajah dulu. Bismillahirrahmanirrahim, wajah. Wa aydiyakum, kemudian tangan. Siram dulu tangan. Kanan, lalu kiri. Ya. Kanan dulu selesai, lalu kiri. Ini kanan. Kanan, pokok mayit. Malah kayak selfie mayit tadi. Kanan dulu disiram. Terus kanan, terus setelah selesai kanan, lalu kiri. Setelah kiri semuanya. Setelah semuanya mulai kita mencuci. Yang bagian sini silakan konsentrasi di sini. Sampai punten membersihkan vagina. Nah, vagina tawarkan kepada keluarganya. Silahkan bersihkan. Siapa yang mau bersih? Kalau nggak mau, ya sudah kita. Tapi kalau semuanya ada keluarga, saya saja sama saya, gitu. Boleh ya. Jadi silahkan dibersihkan bawah. Nanti digeser ya. Ini bagian tanggung jawab. Kesini bagian sampai nyisir rambut. Cuci pakai shampoo. Mana shampoo? Cuci rambutnya. Sini bersih semua, Ibu. Ini kan sudah begini ya, digitukan. Karena kan sudah beku ya. Tapi jadi bagus nanti. Soalnya ada ibu yang dia tidak paham, kemudian posisi tangannya begini. Ini kan susah kalau sudah jadi batu. Diurutan, diminyakan, masa harus dipukul sih, diginiin. Kan ya sudah seadanya begini aja dibungkusnya. Ada nggak mungkin dipotongin? Karena tidak akan menjerit, tidak akan bilang aduh gitu, enggak. Kakinya ke sini kan. Itu kalau sudah beku kan susah. Walaupun kita pukul-pukul diluruskan itu bisa saja ya. Tapi harus bilang-bilang ya. Kalau saya tidak, saya ada ya saja lahirnya kan. Cuma jadi posisinya nanti tidak bagus. Maka itu tahap pertama itu penting. Masih lemas kan? Ya, maka segera. Jangan takut, segera. Ajak teman yang lain, maksudnya bantuan mengurangi ada perasaan takut ya dan gugup, nangis. Jadi lupa bahwa ini ada yang harus segera diselesaikan. Mumpung masih lembut. Mumpung masih belum beku,
Cuma kalau nggak beku seperti patung, mau patung aja. Beku aja, beku telas. Nah, kita cuci dari kanan dulu. Ketiaknya dibersihkan, sela-selanya di belakang ini telinga dibersihkan, semua. Yang bagian bawah punggungnya diperiksa, digunting. Yang bagian atas telinganya diperiksa, hidungnya dibersihkan, ada katembat. Saya apa katembat dibersihkan. Kemudian kalau ada gigi palsu bagaimana? Gigi palsunya emas lebarnya. Makanya 5. Hati-hati ya. Sihat. Kalau gigi palsu jangan permanen, jadi gampang diambilnya. Kalau yang emas sedekahkan ke fakir miskin. Kalau yang bukan emas ditanam susah, jangan panggil dokter gigi. Gimana tuh? Ya sudah saja. Wah, ada yang susuk-susuk, pasang susuk gitu. Udah biarin aja. Jadi yang memungkinkan bisa diambil, lakukan. Yang tidak, jangan dipaksa. Dan susah dokter gigi mayit. Nah, kita sudah mulai memandikan ya. Ketika bagaimana cara memandikan kumpul? Kan kelihatan. Yang sebelah sini 2 orang, sebelah sini dan sebelah sini ya semuanya. Yang sebelah sini kan kanan dulu berarti dan sebelah sana ya, yang kiri. Nah, kita begini, 2 orang ya, ada berat. Yang sebelah sini cuci. Terus. Ini keluaran kuning, kenapa suka ada keluar-keluarnya? Siram, pakai selang atau pakai air, siram. Kalau ini pakai hand stand, ini lagi kan, loh, ini berat loh. 2 orang berat loh bu, begini tuh. Coba lah belum gendut. Badan 2, sini soalnya, dia badan sini kosok, musim. Sampai betul-betul, bu gimana kalau lecet-lecet dan sebagainya, pelan-pelan saja. Karena kan yang sudah berbaring 2 bulan, 3 bulan lecet bu, pelan-pelan, ya, pelan-pelan. Dah balikin deh, kalau sudah beres ya balikin. Wah keringatan bu itu. Coba gendut. Ya, nggak usah cerita dan orang nggak usah nanya. Tadi nggak dimakan kemarin. Bagaimana itu bekas-bekas tadi kemarin operasinya? Nggak usah. Jangan nanya. Dan kita juga jangan bercerita. Ya. Setelah ini disabunin lalu dibilas. Itu sampai bersih dibilas. Sampai diperiksa sama kita. Masih licin nih, masih ada sabun lagi. Terutama di daerah lipatan-lipatan itu ya bu ya, di sini, daerah-daerah sini nih masih licin kan, kerasa sama kita juga. Ini masih ada sabunnya, siram lagi sampai betul-betul sudah yakin bersih. Yakin bu bersih nih semua kiri kanan, yang jaga yang ini udah bersih, rambutnya sudah bersih sudah. Ya bilasan terakhir tadi pakai kain kamper, ya pak, air kamper terakhir ya, siram. Dah, untuk menghilangkan bau, untuk menghindari dari hewan-hewan. Masih ada semut, ada apa? Kalau sudah kasih kamper, tunggu baju deh kucain biasa. Karena kan sudah. Itu bilasan terakhir, mandimu terakhir. Yang paling bagus keluarganya, ngaibakan mamah terakhir. Masih bisa menyentuh. Kita dalam hati Allahumma gfirlaha. Doakan saja dalam hati. Tidak ada bacaan. Tong ngobrol tapi itu ya bacaan oge. Ngomong kayak sholawatan bari ngobrol tak kamari tanya di film sinetron juga. Kedah ya. Jangan sambil ngobrol ya. Dia sudah ketika husuk dalam mandikan. Handuk bagian atas membersihkan yang atas, bagian bawah mengeringkan yang bawah, bagian atas mengeringkan yang atas. Handuk rambutnya dikeringkan. Sampai kering. Kalau rambutnya panjang dikepang. 3. 1 2 3. Kepang 3. Itu kan bagian yang atas ya, yang bawah bersihkan. Bawah tugasnya nanti masang pempes. Kemarin cara masang pempes dia seperti ke bayi. Anggaplah ini sehat ini ya. Pakai pempes saja nggak apa-apa. Nanti sama juga masaknya juga seperti ini, cara masaknya seperti masang popok buat bayi. Gimana bayi? Kan kita gini. Tariklah ke Adit tuh, kanan ya sebelah sini. Tariklah ke Adit. Nanti yang sebelah sini kan gini. Masukin ke sini, itu kan? Ini gotong, bawah. Jadi ini dipasang di kamar mandi. Ketika dibawa ke tengah rumah sudah pakai pempes atau pakai cawan. Jadi kita ke sini kan ke sebelah sana, tarik ini. Ya, ini buka sedikit masukin ke sini. Kebayang ya?
Sudah kadiamnya ulangnya karunya. Kita mandikan begini saja. Sedapatnya dia turun itu. Jangan ditekan-tekan. Jangan dirojok-rojok. Ada loh. Kasihan. Dia menghadapi sakaratul maut pun sakit. Ibu itu kan masih ada kotoran. Kasihannya dia itu ditekan. Kasihannya saya itu jangan ditekan. Kan mungkin dia tekan juga kan kasihan, maksudnya ada kotoran. Saya bilang gini, apakah ibu sekarang sholat bawa kotoran nggak? Kan ada di perutnya, biarin aja. Jadi gimana? Ya sekeluarnya saja. Kalau keluar bersihkan, itu kan sebentar. Apalagi ibu hamil. Ibu hamil meninggal, ibu dan bayinya meninggal, kan ada. Itu tidak boleh ditekan, biarkan saja. Dikubur dengan mayit dan bayinya. Sudah selesai ini Bu, siap untuk digotong ke tengah rumah. Udah beres kan? Udah dikeringkan. Handuk besar, idealnya 2, handuk kecil 1. Ya. Nanti kan sudah basah, ini masukin ke ember baju basah, ember baju kotor. Maksudnya gini, bukan baju kotor, ember barang-barang yang mungkin ada pempes, ada kotoran apa, yang kena kotoran, sampah. Jadi siapkan itu, kadang itu lupa Bu kalau ngemandiin teh. Jadi bingung, akhirnya tercecer di mana saja. Kalau tercecer di mana saja, orang kadang susah untuk bersihin. Kalau kita kan masih sekalian kotor, tangan masih sekalian, set kesini, tinggal nanti dibersihinnya gampang. Paham ya? Memandikan sampai di sini, selesai. Kira-kira ada pertanyaan? Kan bayi anak kecil atau bayi baru lahir. Ada bayi baru lahir itu yang memang hidup, dia keluar sempat nangis dulu. Ada yang keluar udah tidak nangis gitu. Ini 2. 1 mengatakan tidak perlu dimandikan, dibungkus saja terus dikubur, selesai. Ada yang mengatakan kalau dia bersuara maka dia lakukan sebagaimana mengurus orang dewasa. Sholatkan. Bacaan sholatnya gimana? Ya sama. Kan dia tidak punya dosa. Bacaan main itu kan semua doa penghampusan dosa. Allahumma gfir lahu warhamhu, kan dosa. Apa? Minta ampunan dosa. Ampunilah dari dosa-dosa dia, luaskan. Dia kan gak punya dosa, bayi berlahir, bagaimana? Doa itu untuk ibu dan bapaknya. Pakai sabun mah awal, daun bidara itu terakhir. Bidara itu siraman terakhir mayit. Bu, atau pengganti, kalau nggak ada pakai sabun barus. Kalau nggak ada pakai yang padan. Bu, kalau nggak pakai sabun boleh nggak? Boleh. Nggak pakai sampo boleh Bu? Boleh. Kalau tidak ada. Jadi bukan berarti syarat sahnya memandikan mayit harus pakai sampo, harus pakai sabun, tidak. Cuma itu lazimnya supaya bersih. Sebagaimana kita hidup. Lama sudah mau pakai sabun mah itu tidak apa-apa, silakan saja. Mau pakai bidara dari awal sampai akhir, enggak. Air mata tidak membatalkan mandi mayit. Lagi air mata tuh begini. Nah, ya, boleh saja itu mah manusiawi. Yang dilarang menangis itu apabila meraung-raung, kemudian tidak ikhlas menerima, apalagi menyiksa diri. Hayang milu ke kuburan. Ada kan yang begitu Bu? Pas sampai dibakar, hayu atuh sok ada cerita di reklambat. Lari semua, nggak ada yang mau. Ya, itu mah manusiawi, silahkan. Selama normal, Nabi juga nangis loh. Ketika ada sahabatnya meninggal, paman Nabi meninggal, Hamzah dibunuh, dimakan jantungnya, Nabi nangis loh. Manusiawi. Nabi juga manusia kok. Selama itu wajar, boleh. Yang tidak boleh itu tadi tidak wajar. Baju dan kerudung, buat cawan dan tali ya. Ini lapis pertama. Ini mayit. Pegang. Nanti ya. Ini persiapan sebelum memandikan ya. Nanti kan kita satu-satu rapikan ya Teteh. Ya sini. Tadi 20 atau 20 biji aburin. Untuk apa? Supaya semut tidak masuk, binatang, hewan tidak masuk dan tidak bau. 2 lapis. Sekarang lapis ketiga. Ini baju. Ini. Ya. Sarung dulu. Ya betul. Ini bebek, ini sarungnya ya.
yang tadi yang 3 itu ya. Saya ini. Tinggal digunting ini untuk bagian kepala masuk. Ini bajunya, ini baju terakhir kita ibu. Rek nganggo-nganggo lagi rugi bajunya sengkema. Pakai sepatu 75 juta. Anger we terakhir mah ieu yang ada di rumah. Yang di model. Ditolongan, dikasih tali, tinggal dikerut kan gitu. Boleh dikerut gelis tuh. Mayitna gelis ya. Boleh gitu. Entah ngobrol ya, please. Kita segini ya, buat wajah terakhir, pisahkan. Nanti terakhir, karena penutupan wajah itu terakhir. Ceritanya ini dipasang di bawah. Tidak segini ya bu, ini mah supaya disoek-soek ya. Sebab apa disoek-soek kena set. Ya ini sini ya sedikit ya. Pokoknya mah tidak ini di sini. Tidak begini ya, sekali lagi. Ini kalau aslinya ini kan dilepas nih. Cuma kalau ini saya lepas-lepas, lengitan. Jadi tidak seperti ini, pasti di tengah-tengahnya kalian tulang. Bu, yang mana saja yang bagian dikasih, yang ada gesekan? Yang ada gesekan? Yang dikasih. Ya, apa? Di sini kasih. Ya. Di sini kasih. Di sini kasih. Di sini kasih. Tidak semua badan. Jadi yang ada gesekan. Sini, mata kaki, lutut, lengan, kemudian sini. Ini mayit dipindahkan dari tempat mandi ke sini. Ibu-ibu yang di dalam, yang bagian ngurusin kain kafan ini, tadi kan udah dikasih kamper ya, Bu ya? Sudah dikasih kamper. Sebelum dibawa, yang ngurusin kain kafan itu, kalau saya tilep 2 kali tilep lagi. Ini diginikan. Ya, mayit masih belum dimandikan ya, ceritanya bikin ini ya. Sekali lagi teh. Untuk apa? Biar tidak kotor. Jadi nanti yang dari kamar mandi bawa mayit gotong kan? Ada basah. Di sini kan? Kalau misalnya di sini kan kayaknya banyak, tapi kalau sini kan ada bening nih kan, masih bening kan. Jadi nanti kita turun. Di sini berat. Makanya ini siapkan. Pak, kepala di sini Pak. Mengawal dia Pak. Kepala di sini, utara. Gitu. Jadi ulang. Kita gigian. Salah. Ada pindah ke bawah itu geser. Gitu. Jadi dari sebelumnya sudah siapkan di sini. Sok Pak, digotong. Dari kamar mandi gotong. Dah. Kurang dia sedikit. Coba diatur sendiri coba. Coba diatur sendiri. Tangannya. Dah, ya. Mayit sudah diletakkan. Dia pakai pampers ya. Dia udah pakai pampers ya dari sananya ya, dari kamar mandinya ya. Sudah beres. Setelah ini kita ambil kapas yang tadi sudah disediakan, yang sudah dipotong-potong itu. Sini kasih daerah sini nih. Daerah sini. Persendian ini. Dia kan sudah beku ya, tadi udah diikat ya, jadi gampang. Kemudian sini ada lutut nih, itu, ini kasih. Bawah kan sudah kan? Bawah sudah kan? Terus, ini. Tentu lebih banyak tentunya ini ya, disesuaikan ini mah karena saya tidak sobek-sobek itunya, soalnya sobek-sobek kita lalu kita. Terus daerah sini. Sini. Tunak pundak. Sini. Kemudian daerah ketiak. Nah, sudah. Ada minyak wangi yang disukai nggak di rumahnya? Banyak. Oh ada Bu. Boleh pakai minyak wangi yang lain. Ya.
tidak apa-apa yang tidak boleh diminum. Set biar wangi. Wah, kasih minyak wangi. Saya kamper tadi sudah lapis ke 1, ke 2 gitu ya. Nggak pakai kamper, pakai minyak wangi saja. Karena tamu datang udah sering itu berharau. Setelah ini kita akan mulai bungkus dari kanan ke kiri. Kanannya sini ya. Mari sudah ke sini. Ini boleh dibuka lagi. Buka teteh. Tidak ada keterangan khusus dari kanan ke kiri, dalilnya tidak ada. Jadi kalau ada, saya mah sudah termandihan, tidak ada dari kanan ke kiri dulu. Memang betul tidak ada dalil yang mengatakan harus dari kanan ke kiri. Jadi nanti bisa jadi kiri heula gitu ya. Ulah, halus lepas. Tadi kiri heula bongkar. Tidak ya. Kenapa? Kalau saya ambil dari kanan ke kiri dan ditekankan, Rasulullah itu selalu memulai dari kanan. Pakai baju kanan, nyisir kanan, sepatu kanan. Jadi pakai dalil yang umum digunakan. Umum digunakan tuh apabila memulai sesuatu diawali bismillah dan dari sebelah kanan. Nah itu dalilnya. Dokter boleh. Ya, yang mau bantu mangga. Maaf ya, bakal dibuntok lampunya. Kayaknya bajunya dulu ya. Bajunya dulu. Maaf. Bajunya dulu, maaf. Tadi ini di bawah baju. Kanan ke kiri ini pas pisan bajunya. Pas pisan. Jika nggak bedong baik terang. Kerudungnya belum nanti kerudungnya. Gampang di rumah. Nah, sebentar nih. Ini aja, nah, gitu dulu aja. Fotoin dong. Dipoto tuh. Dimasukin Instagram ya Bu. Selfie nanti ya. Kita harus putih atau Putih. Itu matching tuh teh. Ibu boleh dibedakan, kadang suka ada yang kasih celah, kasih bedak-bedaknya kamper aja Bu, ambil kamper, bedak terakhir teh kamper ya. Rek Wardah, rek naon gitu. Kamper. Pedicure, manicure, ujung-ujungnya kamper. Kain kafan. Ya, bisa. Kan nanti juga kebungkus. Ada guna peniti itu kadang pas stiker, suka pakai peniti yang gede. Suka ada yang pakai peniti gede. Angkat lagi. Tinggal kalian deh. Kita tinggal ya nanti. Buka sendiri ya. Gimana buka sendiri? Jatuhnya murid yang lain. Itu orang lain ya. Berarti dibentuk ya sedikit lah. Enggak, segini aja. Kan ada pinggang, panggul, tinggal di ujung sana. Jangan, kasihan. Jangan, kan nanti dimakan juga jadi tinggal narik. Iya dibukakan ya. Jadi ikatnya jangan ikat mati. Ibu-ibu kalau ikat mati karunya kayak bapak-bapak di kuburannya. Terus ibu sudah tak bisa. Itu deh. Nah ini
tidak bagian depan. Biarkan saja bagian muka mah, karena mungkin masih ada saudaranya yang dari mana? Dari Malaysia, dari Jawa Tengah, Jawa Timur, mau nengok, aduh cantik banget ya. Pahitnya, ya. Menyolatkan ini sudah bisa disolatkan, ya, karena kan sudah selesai dengan nikah. Aja lah kesian. Ya. Nah, nanti terakhir kan ini nih, ya, terakhir ini. Kalau terakhir tetap sama kan urutannya ya, tinggal dilanjutkan kan gampang kan? Nggak usah dipraktekkan, kasihan ya. Boleh ditutup semuanya atau pakai kain tipis aja di depannya. Susah nafas, susah nafas. Sudah selesai. Apa ya? Lubang hidung. Boleh pakai kapas bulat-bulat di sini boleh. Enggak juga nggak apa-apa, karena kan nanti ini ditutup. Pakai kain putih segeblek. Dan